Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Ika Syahrini, CGP Angkatan 9, mengajar di SDIT Darussalam 01. Perkenalkan, nama saya Rena Wenti, CGP Angkatan 9, mengajar di SDN 006 Sungai Beduk. Perkenalkan, saya Jamila Karina, mengajar di SDN 006 Batu Aji. Kami akan melaksanakan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Jamila. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, Bu, baik. Ya, oke Bu Jamila. Saya dengar nih Bu Jamila mau mengadakan coaching hari ini. Betul Bu Mila? Iya, Bu, benar. Kira-kira Ibu sudah tahu masalah apa yang akan dibicarakan? Belum sih, Bu. Cuma tadi saya dengan Bu Rena sudah janjian untuk bertemu karena Bu Rena ingin mengobrol tentang sesuatu. Baik, dalam kegiatan coaching nanti apa yang ingin Ibu gali lebih jauh yang sebenarnya pada coaching Ibu nanti? Saya ingin mengembangkan 3 keterampilan coaching dalam diri saya, Bu. Mulai dari mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, bagaimana saya nanti bisa sepenuhnya hadir ketika melakukan percakapan coaching. Jadi saya nanti bisa benar-benar dapat mendengarkan coach saya dengan sepenuh hati tanpa gangguan apapun. Yang ketiga, yaitu saya nanti ingin mengembangkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menggali apa sih masalah yang dihadapi coach saya, dan kemudian saya nanti juga bisa mengarahkan atau membimbing coach saya bisa mencari sendiri atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching yaitu kehadiran penuh yang pertama, kemudian terus potensi pada pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian selanjutnya dengan mendengarkan aktif. Selanjutnya bagaimana cara Ibu mendengarkan coach terhadap masalah yang dihadapi, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya sebelum coaching nih Bu, kompetensi apa yang lebih spesifik dari 3 tadi yang ingin Ibu tonjolkan itu seperti apa? Baik, Bu. Yang ingin saya tonjolkan adalah pada pertanyaan berbobot. Karena menurut saya itu hal yang agak sulit, Bu. Cuma selain itu, kehadiran penuh juga. Karena saya ini kadang masih terpengaruh, belum bisa fokus. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi bagaimana saya nanti saat percakapan coaching saya dengan coach saya. Dan yang saya pikirkan lagi, apakah pertanyaan saya bisa menggali potensi dari si coach. Berarti pertanyaan nanti yang Ibu lontarkan sangat membantu untuk kompetensi coach sendiri ya Bu. Itu sangat bagus sekali. Nah, misalnya gini nih ya. Tadi ada mendengarkan aktif tuh. Menurut Ibu apakah penting juga? Penting, Bu Agustin. Menurut saya, ketiga kompetensi tersebut ingin saya kembangkan. Hanya saja saat saya ditanya yang spesifik, ada 2 kompetensi tadi benar-benar ingin saya kembangkan lebih dalam lagi. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, indikator pencapaian Ibu itu seperti apa? Atau mungkin kira-kira coaching saya ini sudah dikatakan berhasil apabila bagaimana Bu? Harapan saya saat percakapan coaching dapat berhasil, yang pertama adalah saya dapat mengidentifikasi masalah si coach, kemudian si coach bisa memunculkan ide atau semacam rencana-rencana yang bisa dilakukan atau dikatakan solusi yang utama adalah coach saya bisa menemukan solusi yang akan dia lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya benar, ternyata tujuannya sederhana ya Bu. Hanya bagaimana si coach mencari solusi atas masalahnya sendiri. Mungkin hanya itu saja ya Bu.
Silakan dipanggil coachnya, Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Kemarin Ibu bilang hari ini kita mau berbincang-bincang membicarakan permasalahan yang Ibu punya. Benar Bu? Benar. Ibu bisa menceritakan? Baik Bu. Oke, saya mempunyai permasalahan di kelas, yaitu kurangnya rasa percaya diri siswa. Kebanyakan anak-anak itu takut memberikan pendapat, apalagi tidak berani mempresentasikan apa hasilnya di depan kelas. Mereka sering menunjuk orang lain atau menunjuk temannya lain untuk bisa maju ke depan. Jadi bukan dia dari dia sendiri. Seperti itu Bu. Jadi permasalahan Ibu adalah kurangnya keaktifan siswa di kelas. Mereka belum berani maju ke depan, jadi harus ditunjuk dulu agar salah satu dari mereka bisa maju ke depan. Dari percakapan kita ini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita di siang hari ini? Dari percakapan ini saya berharap mendapatkan solusi bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik anak agar lebih percaya diri dalam pembelajaran. Ya, jadi murid akan lebih aktif lagi untuk berpendapat tanpa ada rasa malu atau takut salah dalam mengutarakan pendapat. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, benar. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator seperti apa anak yang mempunyai rasa percaya diri atau tidak malu atau tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya dalam pembelajaran? Ya, baiklah Bu. Menurut saya indikator menyatakan bahwa anak tersebut mempunyai rasa percaya diri adalah mempunyai inisiatif dalam kegiatan kelompok, seperti menggerakkan teman-temannya aktif saat berdiskusi, menyelesaikan tugas dengan keyakinan dan mampu menerima tanggung jawab yang telah diberikan dan berani mengambil keputusan. Ini adalah beberapa indikator rasa percaya diri yang saya lakukan. Baik, selanjutnya kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah dari rasa malu atau takut berani tampil atau mengungkapkan pendapat bisa memenuhi indikator rasa percaya diri menurut Ibu? Itu saya berusaha melakukan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Terus saya juga memberikan materi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu saya bisa mengungkapkan dan mengeluarkan ide gagasan mandiri. Misalnya kesepakatan kelas itu membuat murid aktif dalam belajar. Terus saling menghormati, menghargai pendapat orang lain atau pendapat teman. Dengan mereka membuat kesepakatan kelas sendiri, mereka harus bertanggung jawab dan dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan memberi materi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya saya melakukan mendengarkan dengan perhatian penuh Bu. Dan keempat, memberikan dukungan atau apresiasi saat murid mengungkapkan pendapatnya. Maka mereka akan mulai kesadaran diri untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuatnya. Bahwa semua murid pasti mempunyai ide atau gagasan yang berbeda-beda. Baik, luar biasa langkah yang Ibu ambil. Kalau boleh saya rangkum di sini, Ibu menyebutkan yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas, di mana ini bersumber dari keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Yang kedua, dengan memberikan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan materi yang mudah terkait dengan kehidupan sehari-hari, maka murid akan lebih cepat memahami. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Murid akan merasa sangat dihargai dengan kita betul-betul memperhatikan saat mereka mengungkapkan pendapat atau mempresentasikan suatu hal. Keempat, memberikan dukungan atau apresiasi saat murid telah mengungkapkan pendapatnya agar motivasi dalam diri murid mulai tumbuh. Seperti itu kan Bu? Iya Bu. Jadi akan menimbulkan budaya positif di sekolah. Dari aksi nyata tersebut,
Kira-kira kapan akan dilaksanakan dengan segera keempat rencana tersebut, Bu? Oke, 4 langkah tersebut saya akan melaksanakan dengan segera mungkin. Mulai besok saya akan mulai melaksanakan 4 langkah tersebut, Bu. Kemudian baru nanti memberikan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya Bu, setelah itu memberikan perhatian penuh, kemudian memberi apresiasi. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab tadi, dikatakan pada waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu lakukan untuk membuat kesepakatan kelas dengan segera? Oke, saya akan melaksanakan sebagai guru akan mencari solusi untuk memecahkan masalah murid yang kurang percaya diri ini. Insya Allah besok akan langsung saya laksanakan. Luar biasa. Jadi besok ya Bu, untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas seperti itu ya Bu. Iya Bu. Coba saya simpulkan dari awal sampai akhir, bahwasanya Ibu akan mengambil 4 langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas, memberikan materi relevan dengan kehidupan sehari-hari, mendengarkan dengan fokus, dan memberikan apresiasi atau pujian untuk anak murid Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Ibu mendapatkan apa dari percakapan kita di siang hari ini? Oke, terima kasih banyak Bu. Dengan percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa. Saya tahu dan mengerti bahwa langkah-langkah yang akan saya lakukan menghadapi peserta didik kurang rasa percaya diri. Terima kasih Bu, semoga obrolan ini sangat bermanfaat bagi saya. Ya, Ibu luar biasa. Terima kasih. Nanti setelah Ibu membuat kesepakatan kelas, terus membuat materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, mendengarkan dengan fokus, dan memberikan pujian, beberapa pekan lagi kita akan bertemu dan berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan dari murid Ibu. Apakah terdapat perubahan dan memenuhi indikator rasa percaya diri menurut Ibu. Terima kasih ya Bu untuk obrolan hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Bu Jamila? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Luar biasa coaching yang dilakukan Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa dengan permasalahan yang ada dan solusi yang sudah ditemukan. Dari hasil coaching tadi, apakah indikator yang ingin dicapai saat di awal? Kira-kira pada saat melakukan coaching sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Sesuai yang telah diceritakan oleh coach saya tadi, bahwa masalahnya sebagian murid tidak berani atau masih malu dan tidak percaya diri untuk tampil ke depan kelas. Dan sudah menemukan solusinya oleh Bu Rena tadi, di mana ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua adalah mengaitkan materi-materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mendengarkan dengan fokus. Dan yang keempat, memberikan apresiasi atau pujian bagi murid-murid. Jadi indikator tadi sudah tercapai dari menggali potensi solusi dari masalah coaching Ibu tadi. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Nah, dari observasi saya tadi itu sudah luar biasa. Ibu sudah punya kompetensi yang sangat bagus untuk melakukan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tidak perlu diarahkan atau memberikan pandangan. Hanya dengan pertanyaan itu saja coaching dapat langsung mencari solusinya. Coaching tahu apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, Ibu sudah bisa menjadi coach yang aktif dalam mendengar. Dengan rileks dan nyaman, coaching dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, terus kendala dan solusinya. Selanjutnya, dari kompetensi yang sudah ada, kira-kira
potensi yang mana yang masih perlu Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi? Jadi percakapan saya tadi dengan Ibu Rena, saya masih merasa belum mantap dengan pertanyaan yang berbobot. Maka saya harus banyak belajar lagi, Bu. Dan ini harus masih saya kembangkan lebih dalam lagi agar dapat menggali kompetensi coaching lebih luas lagi. Dari hasil coaching tadi, saya yakin Ibu bisa mengasah lebih dalam keterampilan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah luar biasa, Bu. Terima kasih untuk waktu mengobrolnya. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama akan lebih baik lagi ya, Bu.